Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bicara tentang berani melawan. Kita akan buka di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, ayat di dalam Yakobus ini memberikan kita satu kekuatan dalam hidup kita. Bahwa hidup di dunia ini adalah sesuatu kehidupan yang penuh dengan pancaroba. Persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan kita hadapi. Dan kita percaya bahwa semua yang kita alami ini adalah satu persoalan yang membuat langkah kita ini kadang lelah untuk berjalan, lelah untuk melakukan bagaimana kita bertindak seperti Tuhan mau. Rancangan Tuhan itu selalu memberikan waktu pada kita untuk hidup keimanan kita ini diproses. Seperti di dalam papan ini, saudara. Hidup melawan maut. Karena orang yang berani melawan itu harus memiliki sesuatu kekuatan di mana kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dan dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita supaya kita menyadari bahwa kita ini berjalan seperti di dalam suatu jembatan yang panjang dan kiri kanan kita ini adalah jurang. Jurang itu boleh dikatakan jurang maut. Karena apa? Karena iblis yang mengambil alih di dalam persoalan kita. Kita akan melihat gambar yang pertama, berani melawan, saudara. Kita perhatikan baik-baik bahwa kuasa kegelapan itu tidak akan tinggal diam. Ya. Dia ada di sekitar kita. Dan hidup manusia ini berjalan seperti jembatan ini, saudara. Kalau kita lengah sedikit pun, maka kita akan jatuh dan keperangkap dengan kuasa kegelapan. Jadi bukan berarti kita ditakuti seperti penglihatan atau kita lihat seperti sosok seperti ini. Bukan, ini diumpamakan di dalam roh, ya saudara. Bahwa iblis itu mengintai kita. Dalam kehidupan proses kita sebagai orang pilihan Allah. Kadang kita ini untuk hidup melawan maut itu capek, saudara. Karena yang langkah kita itu menurut kita itu benar, ya. Kita sudah benar, melakukan kebaikan sudah benar, ibadah sudah rajin, melakukan untuk puasa, untuk pelepasan, untuk mengikuti semua jalurnya Tuhan lah. Orang dibilang kita sudah mengikuti ketaatan itu. Tetapi apakah kita tahu bahwa apa artinya berani melawan atau masuk di dalam suatu kehidupan di mana hidup ini melawan maut? Orang yang hidup melawan maut, saudara, dalam langkah kita ini membutuhkan hidup manusia ini, ya, terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Kita bicara tentang tubuh, saudara. Kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kita hidup melawan maut di dalam tubuh ini harus bisa menghadapi persoalan ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang betul-betul mempersiapkan bahwa aku harus sabar, aku harus bisa, bersama Tuhan aku pasti mampu. Contoh aja, tidak usah bingung ya, ini beberapa hari ini karena hari raya itu musim-musimnya semua orang tidak boleh pulang, ya, termasuk pembantu, ya. Jadi dengan sudah lewatnya hari raya, mereka sudah punya pikiran untuk pulang. Ya. Yang pulang itu justru yang mengasuh cucu saya, dan satunya PRT pembantu yang selalu membuat rumah kita itu kadang bersih. Kalau kita berpikir bahwa kalau kita bilang, wes ini bersihin ya, dia akan lakukan bersihinnya. Tapi kalau enggak, dia pasti melakukan mungkin masak. Bisa hilang dua aja posisinya saja. Jadi kita
agak capek. Dengan keadaan capek ini, habis ini kita begini, habis ini gitu, itu rasanya seperti hari-hari ini rasanya kayak ada sesuatu ketidaksabaran gitu ya. Karena ketika kita melihat cucu rame gitu, kita kudu marah. Mungkin makanya juga lambat, kita juga cepat gitu. Hingga saya tidak menyadari bahwa perkataan yang cepat itu membuat dia menangis, cucu saya. Jadi saya menyadari kok nangis itu. Ternyata hidup melawan maut itu, tubuh itu harus bertahan, saudara. Saya terus akhirnya bukan menenangkan hati, menenangkan itu duduk diam dan saya berdoa. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua karena tidak akan mampu gitu ya. Kenapa? Karena dalam persoalan rumah tangga, kalau kita ini penuh dengan emosi, kejengkelan, tidak akan selesai, saudara. Nanti akan bertambah rumit dan itu akan terjadi sesuatu, bisa saja pertengkaran, ya. Bisa saja sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Nah akhirnya ya udah, saya berserah aja. Tuhan cuma bukan bilang, hai kamu begini, enggak. Tenang hatimu, mengalir aja. Terus saya bingung, mengalir itu seperti apa? Akhirnya saya tidur. Jadi biasanya saya tuh waktu jam doa sampai pukul 12, pukul 2 kadang, pukul 3. Itu saya pending, saya majukan semua. Ya, doanya saya majukan, saya ambil waktu untuk berdoa sendiri. Jadi saya majukan semua, jam 12 kurang itu saya sudah rebah, istirahat. Dan di dalam saat saya istirahat itu, lelah itu bisa langsung bleksek gitu kasarannya orangnya. Begitu tidur sejenak, saya baru sadar, oh ya, saya belum menyelesaikan satu tugas lagi gitu. Akhirnya saya bangun dan saya mulai minum dan saya berdoa lagi sama Tuhan, saya menyembah. Dalam kondisi semua sepi, tidur semua, cucu tidur, semua tidur. Saya bisa membayangkan, saya bersyukur. Tuhan itu menunjukkan seperti layar, layar lebar. Dulu, ya, kamu punya anak satu, ya nih, ya sekarang dia bukan lagi satu, 2 menjadi 1. Sekarang udah punya cucu ini, itu 2, ya. Kayak Tuhan itu membeberkan sesuatu keindahan yang kita itu betul-betul membuat kita bahagia dan damai. Akhirnya saya meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya melihat cucu saya melihat anak saya, mantu saya bersyukur. Itu satu kejadian yang sehari-hari kita alami, saudara. Kalau dalam kehidupan kita untuk masuk dalam menantang maut itu bukan sesuatu kejadian yang membahayakan. Justru dengan kondisi yang apa adanya, dari perkara yang terkecil ini, saudara, kita belajar untuk memahami, akhirnya kita tenang. Dan kita bisa menata itu tidak capek. Hingga saya besoknya kita bisa ini, bisa itu, sehat pulih kembali. Coba kalau kita tegang terus, otak kita tegang, sepaneng, tidak pegel itu belum, itu rasanya nanti akan membuat kita tidak akan terselesaikan. Makanya dalam tubuh kita ini harus ada kesabaran. Sabar. Karena dengan sabar itu maka tubuh kita akan belajar untuk menjadi dewasa. Sabar ini menandakan bahwa hati kita ini ada perintah. Dan perintah ini kalau kita menang, kita tidak ada amarah, dia akan bersinar. Jadi tidak hanya di dalam ada damai, tapi di luar akan alami damai. Nah itulah yang saya rasakan dalam kesaksian hidup saya di dalam tubuh. Makanya kalau kita mau melawan maut, maka kita harus memiliki ini, punya cahaya kemuliaan, tapi kita harus memiliki kesabaran. Kemudian kita bicara tentang roh. Untuk masuk di dalam melawan atau berani melawan kuasa kegelapan itu, ya, melawan maut itu ada kuasa kegelapan. Maut itu sama dengan melawan kuasa kegelapan, iblis, saudara ya. Boleh dikatakan iblis. Kita akan belajar, roh kita ini belajar untuk tetap
diam. Ya, tetap diam. Tetap diam. Diam di mana? Kaki Tuhan. Bagaimana caranya, Bu? Kalau saya bisa diam di kaki Tuhan, nah itu tadi, kita harus menyerahkan hidup kita. Mungkin secara logika kita tidak akan mampu, tetapi di dalam Tuhan, saudara, roh yang penurut itu akan diajarkan supaya kita itu tetap diam, duduk diam di kaki Tuhan, seperti Maria Magdalena. Marilah kita menyadari bahwa orang yang duduk diam itu menandakan tentang kerendahan hati, ya. Kalau kita bicara tentang kerendahan hati, saudara, rendah hati, ini bicara tentang kita tidak akan bosan-bosan di saat kita badai itu menghantam kita, di saat cobaan itu menghantam kita, maka kehidupan kita memiliki hati yang rendah, ya. Rendah hati itu menandakan tentang bagaimana proses kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya. Rendah hati ini sama dengan proses jadi anak Tuhan. Karena kita ini hidup di dalam dunia, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dalam proses roh ini kita akan belajar rendah hati. Dalam proses ini kita betul-betul menjadi anak Tuhan. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, proses ini tidak hanya mungkin kita memandang atau kita gak apa-apa, bukan gitu. Tapi kita belajar untuk menerima semuanya ini dengan hati yang lapang. Mungkin hati kita merasa sakit. Kenapa? Karena tidak adil. Mungkin hati kita akan berontak karena tidak sesuai juga. Mungkin juga dalam proses perjalanan itu kita akan berkata bahwa kok terus gini ya, kok dibikin gini ya. Nah, itu adalah satu tantangan di mana orang yang rendah hati prosesnya itu seperti itu, saudara. Untuk siap untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan itu harus betul-betul hidup kita ini dipersembahkan pada Tuhan. Roh kita yang penurut itu dipersembahkan pada Tuhan. Sehingga dalam proses kita sebagai anak-anak pilihannya, kita akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu sungguh-sungguh ada di pihak kita. Kemudian kita akan melihat jiwa. Jiwa ini adalah nyawa. Tapi dalam kehidupan kita harus memiliki jalan salib. Ya, saudara. Buat ini supaya saudara ini anak lainnya, saudara. Jiwa itu memiliki jalan salib. Kita akan lihat jalan salib seperti apa. Kita lihat gambarnya. Yakobus 5 ayat 16 yang tadi kita bicarakan. Karena itu kita baca tadi ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Jadi kalau kita mau melewati jalan salib, kita akan mengaku dosa kita. Kita tidak bisa sempurna dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ini adalah pekerjaan jiwa kita, ini harus ke arah sini. Harus mengakui, ya saudara, mengakui bahwa saya itu tidak sempurna, Tuhan. Saya ini sudah jengkel dengan ini, saya ini sudah tidak mampu kayak gini. Jadi kalau kita seperti itu, saudara, maka kita akan saling mendoakan. Orang itu musuh kita, orang itu orang yang kita cintai, mungkin orang itu orang yang kita mungkin buat kita hargai, mungkin orang itu kita menunggu saat kebaikannya atau kita meminta balasan. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik. Kita harus mendoakan. Ya. Kenapa? Karena dengan mendoakan itu kita akan mendapat kesembuhan. Kesembuhan itu adalah pemulihan. Hati kita yang dikatakan bahwa kok tidak adil ya keadaan ini, kok tidak adil. Nah, itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi marilah kita
memiliki Yakobus 5 ayat 16 ini. Kenapa? Karena kuasa kegelapan itu, saudara, selalu ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak memiliki salib, maka terang itu akan ditutupi oleh kuasa-kuasa yang tidak baik. Sehingga salib itu tidak tampak lagi dan kita akan menjadi protes terus dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Wis padha ae kok aku datang ke Tuhan ya kok gini nasibku. Nah, itulah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena iblis paling suka kalau kita ini tidak melawannya. Bukan berarti kita, apa aku tidak takut, bukan. Berani melawan itu menandakan tentang bahwa kita siap untuk menghadapi. Bagaimanapun, apapun yang ada di depan kita, mungkin dari proses ini, kita kurang berani untuk menghadapi kenyataannya dari pengeluaran pemasukan kalau uangnya itu sudah tidak bisa mencukupi. Tapi bersama Tuhan kita berusaha dan kita juga bekerja, kita juga melewati semua itu, pasti Tuhan akan ikut campur tangan. Bukan akan mencukupkan, bukan, tapi Tuhan ikut campur tangan dalam duduk perkara kita. Kemudian kita juga perhatikan juga, saudara, dengan proses jiwa kita yang memiliki salib ini, kita akan melihat kesaksian hidup ini akan dipandang oleh seluruh dunia. Apakah kita benar-benar itu anak Tuhan? Proses ini akan dilihat bukan kita yang melihat, tetapi orang-orang di sekitar kita, bahkan dunia akan melihat apakah kita menjadi saksi hidup dari Tuhan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk melawan ketakutan. Ketika kita dihadang oleh banyak masalah, pasti kita akan merasa ketakutan. Ya. Ketika saya menghadapi masalah hanya 2 orang hilang, ya saudara, dalam arti mereka pulang, saya ada rasa ketakutan. Bisa enggak aku nyelesain gitu? Karena kan enggak mungkin gitu. Itu secara logika. Tapi kita harus membuangnya. Rasa takut itu harus ganti dengan sukacita. Ya saudara. Rasa takut ini harus dilawan dengan sukacita. Ya. Sukacita. Kenapa? Karena dengan sukacita kita akan menikmati hidup ini dengan apa adanya. Dengan sukacita, maka ketakutan ini akan berangsur-angsur menjadi urapan Allah, menjadi suatu keberanian, yaitu kita bisa menyembah, kita bisa tenang berjalan seperti Tuhan mau. Pada saat saya ingat ini kesaksian saya, pada saat kaki saya masih sakit, saya naik tangga, tidak ada lift. Kalau logika manusia tidak akan bisa naik tangga. Tapi karena saya percaya, tidak boleh ada rasa takut, dan tidak boleh mencobai Tuhan, saya bertanya, Tuhan, apa yang saya lakukan? Sukacita aja, saya nyanyi. Kita menyembah, sudah. Saya menyembah, barulah saya melihat malaikat Tuhan itu mengurapi. Malaikat Tuhan yang mengurapi dulu, bukan saya. Jadi pada waktu saya menyembah, memuji Tuhan, saya lihat tingkat 5 ini tidak ada pegangannya, tidak ada lip, jangankan lip, pegangan aja tidak ada, belum jadi. Jadi hanya pinggiran-pinggirannya. Jadi kalau kita salah jalan ya jatuh. Tapi begitu saya menyembah, memuji sukacita, saya melihat malaikat itu. Malaikat Tuhan itu sudah mengurapi lebih dulu. Dan saya yakin kalau malaikat Tuhan itu sudah lebih dulu maju, pasti kita ada jalan keluarnya. Benar sudah, begitu sudah memuji-muji, diurapi rumahnya, diurapi airnya, tanahnya juga, akhirnya amin, lalu kita jalan, tidak ada masalah. Dan berangkat naik sampai turun lagi tidak ada masalah, pulang pun tidak ada masalah, tidak keju, tidak apa, Tuhan baik. Kenapa? Karena kita sukacita, kita melawan ketakutan kita dengan Roh Allah. Sukacita dari Allah. Ya saudara, jangan sukacita dari pikiran kita. Sukacita dari Allah. Jadi bukan sukacita dari pikiran, ya saudara. Sukacita dari Allah. Kemudian kita melihat lagi selanjutnya, melawan keputusasaan. Kadang saudara, di saat orang itu menghadapi banyak problema dalam hidup kita kan sudah down, ya. Apa-apa jadi malas, kadang gitu. Itulah manusia. Ya. Apa-apa jadi kayak kita ini sakit gitu. Padahal kita tidak sakit. Mungkin sakit kita tuh hanya pusing aja, tapi
itu yang menekan kita sehingga kita menjadi depresi. Tapi kalau kita melawan keputusasaan ini, ndak wis, kalau Tuhan kehendaki saya bisa. Kalau Tuhan kehendaki, kenapa? Saya pasti bisa, kenapa saya harus seperti ini? Jadi saya berusaha untuk melawan keputusasaan saya, ketidakmampuan. Keputusasaan itu menandakan ketidakmampuan, ya. Hidup ini ketidakmampuan, tidak mampu. Jadi itu di luar kemampuan kita sudah, tidak mampu, ya. Di saat tidak mampu, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu yang akan memberikan jalan solusinya, memberikan jalan terbukanya. Kita harus begini. Satu ketika saya lagi pengurapan di rumah di dekat laut, ya. Dan dalam kasat mata tidak ada apa-apa, tapi dalam roh saya melihat rumah itu diputari oleh ular. Jadi rumahnya itu dari ujung sini ke sini itu ular besar sekali. Secara logika pun saya tidak mungkin melawan, ya, karena nggak ada orang bilang itu penunggu nih. Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan sudah kirim saya di sini, saya serahkan. Bukan untuk apa saya datang jauh-jauh di sini, memang ada ular. Ya udah, sudah tidak tahu tuh. Enggak. Saya bilang, Tuhan, saya datang ke sini, Engkau yang memanggilnya lewat orang ini. Sekarang apa harus saya lakukan? Dan diam, maksudnya Allah tidak bicara dan tidak memberikan pesan apapun, hanya ibadah. Akhirnya kita, ayo kumpulkan, ya, saudaramu ada, banyak. Tak kira tuh banyak itu kalau 20 orang, ternyata lebih dari 40 orang. Jadi saya itu bengong-bengong loh, saudaranya banyak, ya. Kita nyanyi, menyembah, baca firman, memuji, doa rantai. Bayangkan doa rantai, saudara. Begitu doa rantai, semuanya ada satu kuasa yang besar yang meluap. Jadi dari kita berdoa itu ada sinar yang besar yang keluar seperti sumber mata air. Dan pada saat keluar itu, saudara, saya melihat para malaikat turun naik dan memberkati tempat itu. Dan memberkati sekeliling tempat daerah di mana ular itu ada. Dan saya juga tidak perlu tanya ularnya ada apa enggak, saya berserah aja sama Tuhan. Malam kan, saya tidur, ya. Pada waktu saya tidur, kok dingin semua badan saya. Saya kebingungan, apa saya ini masuk angin? Saya bangun, saudara. Saya cari itu minyak putih, kapal apa, saya gosok tetap dingin seperti es. Saya matiin AC malah kepanasan. Jadi saya buka lagi AC-nya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kenapa saya ini? Saya berserah Tuhan, saya menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan bilang, teruskan kamu memuji Tuhan. 1 jam setengah, 1 jam saya memuji Tuhan. Pada saat saya memuji Tuhan, memang ada rasa takut, ada rasa putus asa. Kenapa besok bangun pagi jam 5? Karena pesawatnya adanya jam 5. Terus belum selesai itu pengurapan. Saya tidak bisa apa-apa. Sudah tak serana saya memuji Tuhan. Pada saat saya memuji Tuhan, sudah tahu. Pintu hotel itu, ya, kan itu tertutup, saudara. Tapi pintu itu saya merasa itu buka. Begitu buka lebar, saya pikir itu pelayannya. Mungkin malam-malam mau bersihin sesuatu. Ternyata enggak. Begitu dibuka, saudara, sisik, jadi ular itu bersisik. Sisiknya itu nabrak, menghantam seperti di tempatnya pintu itu. Jadi bergesek, keret gitu, bergesek. Bunyinya itu seperti kayak pedang itu, saudara. Prang gitu. Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan bilang, tuh desigama. Malaikat berkata, terus sembah aku. Sembah saya. Walaupun saya melihat, tapi saya terus menyembah. Kenapa? Saya tahu, saya tidak mampu. Dalam hal ini saya tidak mampu melawan kuasa itu. Ya. Tapi saya harus berani bertindak melawan arus itu. Jadi berani bertindak itu bukan, aku tidak takut ya, enggak. Tapi Tuhan mengizinkan saya untuk menyembah. Saya sembah
terus menyembah, basaro, menyembah basaro. Saya melihat malaikat berlaksa-laksa. Di kamar saya itu terang benderang. Sehingga sisik ular itu tadi, saudara, itu kayak terhempas. Jadi kayak pecah gitu, kayak hancur gitu aja. Terus akhirnya sudah tidak ada apa-apa. Pintu juga tak lihat lagi, nutup, tidak buka kayak tadi. Wah, ini alam roh. Saya bilang, Tuhan, tak serah. Hanya kuasa-Mu yang bekerja, saya tidak mampu. Saya bilang, saya tidak berani tanpa Engkau, berani bertindak melawan arus. Karena apa? Karena Tuhan bersama saya. Dan saya yakin karena itu kita saling mengakui dosa kita tidak mampu. Dan saya tahu bahwa kita saling mendoakan, kita berdoa, saudara. Supaya apa? Supaya kamu sembuh dari perkara ini. Begitu sudah selesai, saya tidur sejenak, mungkin 1,5 jam atau 2 jam, karena itu sudah hampir fajar. Terus saya dapat telepon, Bu, puji Tuhan, katanya. Saya melihat, Bu, di tempatnya rumah saya, di sekeliling saya itu kok, kalau kemarin-kemarin bau bunga, ya, bau arus, bau amis, ya, seperti darah. Sekarang ini tidak berbau apa-apa, tapi saya merasa ada damai sejahtera. Ya. Sekarang apa yang saya lakukan, Bu? Ya sudah, jemput saya dan saya akan urapi sekali lagi, kata Tuhan. Ya Bu, langsung kita ke bandara. Ya, hanya kita datang, kita urapi. Saya melihat malaikat sudah berjaga-jaga di kiri kanan rumah itu. Tuhan baik. Jadi saudara, mari kita imani, ya, gambar yang ketiga. Kalau kita itu dekat pada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita ini seperti cahaya lilin yang bercahaya. Dan di tangan Tuhan kita akan ada keselamatan. Sama seperti ini, saudara. Ya, kita memiliki hati yang bercahaya dan kita betul-betul memiliki hati yang rendah hati. Maka kemuliaan Tuhan itu akan bersama kita. Sehingga kita berani melawan kuasa-kuasa itu. Bukan karena kita menantang, tapi kita harus hadapi itu dengan keberanian. Itulah janji Tuhan kepada kita, supaya kita tahu bahwa di dalam tangan Tuhan ada kuasa besar yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian semua.